ketaatan. Wah, bukan pembodohan ya. Kami sedang mengedukasi kalian. Kami sedang meluruskan Katolik Roma. Ya, kalian sudah ngutuk-ngutuk kami. Kalian sudah anatema kami. Maka kami menjawab anatema itu. Anatema itu anatema yang sembarangan. Itu anatema omong kosong. Itu anatema yang tidak berdasar dari dalam kitab suci. Ya, jadi kita harus lebih mempercayai apa yang dituliskan dari dalam Alkitab ketimbang anatema-anatema yang dilakukan manusia atau magisterium atau juga yang tidak memiliki legitimasi maupun kedaulatan ya di dalam menyampaikan itu. Jadi penekanan kami adalah apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab. Itulah orang-orang Protestan itu terus berbicara kebenaran ya. PS Adi, kau jangan banyak bacot. Banyak bacot ya, sama sekali tidak ada ya. Kalau kamu tidak puas ya, tidak paham apa yang saya jelaskan ya, silakan kamu nyimak saja apa sih yang dijelaskan oleh Adi Markus. Ya, kalaupun kamu memang berbeda pandangan dengan saya ya, itu bukan merupakan saya yang salah ya, karena prinsip argumen ya, prinsip argumen itu kalau kamu membuktikan pandangan orang lain salah, bukan berarti pandangan kamu benar. Untuk membuktikan pandangan kamu benar, kamu harus bisa membuktikannya dari dalam firman Tuhan, dari dalam kitab suci, sesuai dengan data dan sumber kredibel ya, begitu. Itu prinsip argumen yang paling mendasar sekali, itu harus tahu itu. Jadi membuktikan pandangan orang lain salah tidak membuktikan bahwa pandangan kamu benar ya. Untuk membuktikan pandangan kamu benar, kamu harus bisa memperlihatkannya dan membuktikannya dari dalam Alkitab ya. Itu berarti kamu harus perlihatkan data, perlihatkan rujukan-rujukan, referensi yang kredibel berkaitan dengan itu ya. Jadi saya tidak bacot ya. Si Allegro itu suka bacot. Forza Inter Milan ya. Saya juga penggemar Inter Milan. Saya penggemar Real Madrid sebenarnya. Saya Real Madrid sejati. Tetapi saya juga suka Inter Milan maupun Manchester United ya, MU, Liga Inggris. Jadi Liga Inggris saya MU, kemudian Spanyol saya Real Madrid. Kalau Italia saya Inter Milan. Kau pakai Injil, dari mana asalnya? Injil itu nah ada pengaruhnya dari Katolik Roma. Katolik Roma itu nggak ada jasa ya, saya sudah bilang berkali-kali ya, Katolik Roma itu nggak ada jasa di dalam pengkanonan Alkitab, nggak ada jasa sama sekali. Yang menulis firman Tuhan itu adalah Perjanjian Lama itu para nabi, dan Perjanjian Baru itu para rasul ya. Jadi tidak ada efeknya, tidak ada ya. Kamu mempercayai dusta ya, kamu mempercayai dusta yang berabad-abad itu. Jadi stop. Even Katolik Roma itu kan baru secara resmi kan baru ada di abad ke-11 ya. Jadi jangan merasa bahwa kalau tidak ada gereja Katolik Roma maka Alkitab tidak ada. Orang Protestan tidak akan membaca Alkitab. Nah itu kamu salah, itu stromen kamu ya. Jadi kamu baca 2 Petrus ya, pasal 1 ayat 20-21, bahwa Allah lah yang kemudian memakai para rasul ya untuk menuliskan firman Tuhan ya.
2 Petrus pasal 1 ayat 21 itu silakan dibaca itu. 2 Petrus pasal 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, apalagi kehendak gereja, apalagi otoritas gereja Katolik Roma. Tidak, ya, itu nggak benar itu ya. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, itu para rasul itu. Kemudian juga di dalam mana itu penulisan Alkitab itu ya. Firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3:16. 2 Tesalonika juga 3:16 bahwa firman Tuhan mampu meluruskan, memperbaiki kelakuan, membawa orang kepada kebenaran. Ya, 2 Timotius 3:16. Ya, 2 Timotius 3:16. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, semuanya adalah ilham Roh Kudus yang diiluminasikan kepada para nabi dan para rasul. Ya, jadi tidak ada perang Katolik ya. Jadi kami menggunakan Alkitab apa yang diilhamkan, dituliskan oleh para rasul ya. Jadi bukan karena Katolik Roma. Pun konsili Kartago itu kan masih abad keempat, itu terlalu jauh. Jangankan abad 4, abad pertama aja. Abad pertama itu sudah ada pembacaan firman Tuhan, itu sudah ada. Ya, sudah ada. Tetapi penulisan Alkitab di abad pertama itu sedang dalam progres ya. Dalam progres artinya sedang dalam proses penulisan di abad pertama. Jadi tidak ada merupakan hanya baru di abad keempat Kartago maupun Hippo tahun 393-397. Itu terlalu jauh, Pun Kartago dan Hippo itu kan bukan Katolik Roma, itu kan dari gereja timur itu dari gereja timur. Agustinus sendiri yang memimpin di situ, yang hadir. Katolik Roma seperti halnya IMU. IMU apa? Kembali main bola Markus. Oh iya, saya ini pemain bola juga kok dulu. Saya waktu SMA itu saya sempat rajin main bola saya. Di lapangan Renon itu hampir setiap hari saya dulu. Ya, semenjak sudah keluarga ya. Semenjak sudah sibuk dalam pelayanan pekerjaan ya, saya tidak lagi secara rutin ya main bola. Ya betul ya, ajaran dogma-dogma yang muncul belakangan itu ya akan sangat berisiko ya. Nanti kan dipertanggungjawabkan di akhir zaman pada saat Kristus datang kembali yang kedua kali. Ya, apakah pengajaran kita, apakah selama hidup ya menuruti ajaran yang diajarkan oleh manusia, atau merupakan mempercayai yang diajarkan dari dalam kitab suci. Ya, tanggung jawab nanti di hari penghakiman pastinya. Ya, jadi firman Tuhan yang harus ditaati, diikuti. Ya, baik tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran dari segala kebenaran. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan. Firman Tuhan ada, maka kegelapan itu lenyap.
Ya, lalu kemudian firman Tuhan itu mampu memperbaiki, meluruskan. Siapakah kebenaran itu? Siapakah firman Tuhan itu? Kebenaran itu adalah Kristus. Kristus itu sendiri. Ya, luar biasa. Di dalam Yesaya pasal 61 ya, ayat yang ke-1 dikatakan ya, kita baca ya, Yesaya 61 ayat yang ke-1 ya. Ini akan sangat menarik terkait dengan kebenaran itu ya. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Jadi Kristuslah yang datang ke dunia. Kristus sendiri yang akan membebaskan orang-orang yang di dalam kegelapan, orang-orang yang terkurung, orang-orang yang harus mengalami penghukuman secara kekal akibat dosa Adam, dosa Taman Eden. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Ya, mati itu berarti memiliki suatu kompleksitas makna ya. Jadi mati itu bukan berarti mati seketika itu juga. Bukan berarti mati langsung pada saat makan itu buah. Tidak berarti mati seketika itu atau mati pada saat itu. Tetapi mati itu memiliki 3 makna. Ya, mati secara rohani, mati secara jasmani, mati secara kekal. Ya, mati rohani berarti putus hubungan. Yang tadinya Allah dengan Adam di Taman Eden ya, begitu mesra. Ya, begitu keintiman, suatu relasi yang sungguh luar biasa ya. Ya, lalu kemudian dipercayakan di Taman Eden. Ya, apapun yang mereka mau makan silakan makan. Tetapi satu ini jangan makan. Ya, kan jelas ya firman Tuhan. Jadi berkaitan dengan Kejadian 2:17 itu, kalau kamu makan buah yang terlarang ini, yang satu ini tentang yang baik dan jahat, maka kamu akan mati. Ya, itu maksudnya kematian rohani, putus hubungan dengan Bapa. Kematian jasmani, manusia akan mengalami berpisahnya jiwa dengan tubuh. Tubuh kembali kepada tanah sebab berasal dari debu ya. Lalu kemudian jiwa kemana? Jiwa itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lalu ngapain di sorga jiwa itu? Apakah sorga kemudian menyuruh mereka memiliki atribut keilahian? Apakah orang-orang mati itu mereka kemudian memiliki kedaulatan untuk menjawab doa kita? Apakah roh-roh orang mati itu juga yang kemudian mereka mendengarkan doa kita lalu mereka akan menjawab doa kita? Seperti yang dilakukan oleh Gereja Katolik Roma ya. Mereka berdoa kepada arwah-arwah itu kemudian lalu mempercayai bahwa orang-orang yang telah mati itu akan menyertai mereka, dan kalau mereka berdoa, doa itu kemudian akan dijawab oleh orang yang sudah mati. Nah, ingat bahwa orang yang sudah mati ya, dia sudah berada di sorga. Dia sudah menikmati kediaman yang kekal, menikmati kemuliaan Tuhan. Ya, itu memang dia menyadari, dia merasakan. Ya, kalau kita memperhatikan ketika orang kaya dan Lazarus itu ya mengalami kematian. Ya, Lazarus itu berada di pangkuan Bapa, tetapi orang kaya itu mengalami kebinasaan, penderitaan. Tetapi apakah di sorga itu sesuatu yang tidak disadari atau tidak?
pasti disadari, pasti dia mengingat kembali akan apa yang pernah terjadi dalam dunia. Pun orang kaya itu di dalam penderitaannya, dia terus meminta Bapak Abraham supaya berikanlah sedikit air, ya, suruhlah Lazarus, cucukkanlah jarinya dalam mulutku karena di sini panas sekali. Tetapi Bapak Abraham mengatakan, cukuplah engkau berada di situ, karena selama hidupmu engkau sudah menikmati segala kemewahan, engkau menikmati segala kemuliaan dunia, ya. Tetapi orang kaya itu mengatakan, kalau begitu, ya, suruhlah Lazarus supaya saudara-saudaraku yang masih hidup itu, yang 5 orang itu, supaya mereka nanti tidak boleh datang ke sini, tidak boleh seperti saya ikut ke neraka. Ya, orang kaya itu bilang begitu. Lalu kemudian Bapak Abraham menjawab, ada kesaksian Musa, ya, ada kesaksian Musa yang diberitakan kepada mereka. Apa maksudnya kesaksian Musa? Yaitu firman Tuhan, perkabaran Injil yang disampaikan oleh para pendeta, para penginjil, para pastor. Apakah kemudian firman Tuhan itu didengarkan tidak? Apakah mereka hidup dalam ketaatan atau tidak? Ya, kepada 5 saudara itu. Begitu. Jadi orang yang sudah mati itu memang dia tetap merasakan, ya, dia tidak mati. Artinya kan jiwa itu kan kekal, dia hidup, ya. Di dalam Yohanes 11:25, ya, 11:25 itu, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Coba baca, ya, Yohanes 11:25, ya. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi tetap hidup walaupun sudah mati. Tetapi yang keterbatasannya adalah dia tidak memiliki atribut untuk menjawab doa, maha kuasa atau maha tahu atau maha hadir. Nah, ya, dia tidak maha kuasa, dia tidak maha hadir, dia tidak maha tahu. Ya, eksklusivitas atribut omnipotent, eksklusivitas atribut omnipresent, omniscience, hanya Kristus saja, hanya Kristus. Jadi kalau doa-doa, kalau saya lihat, ya, ada orang buat status, ya, di Facebook itu hampir kalau ada orang mati buat status begini, semoga menjadi pendoa bagi kami, semoga menjadi pendoa bagi kami yang masih hidup. Atau doanya itu semoga kemudian, ya, doa-doa kami itu bisa terjawab kemudian, ya. Jadi itu apa, ya, pemahaman yang salah, ya, pengertian atau keyakinan teologis yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi even orang itu sudah meninggal, ya, sudah bersama Kristus, apa yang dia lakukan di sorga? Ya, memuliakan Tuhan. Jiwanya itu, ya, bersorak-sorai bersama para kudus. Tetapi apakah mereka memiliki otoritas, memiliki kedaulatan untuk menjawab doa? Tidak. Ya, jadi pelajari kasus daripada orang kaya dan Lazarus itu di dalam Lukas pasal 19, kalau tidak salah itu. Ya, itu kematian yang ketiga adalah kematian kekal. Kematian kekal, kita ini mengalami penghukuman yang kekal kalau tidak beriman kepada Kristus, kalau tidak menerima Injil yang adalah kasih karunia, yang adalah kebenaran satu-satunya. Jadi sayang sekali kalau Injil diberitakan masih mengeraskan hati,
tidak mau percaya, dan lebih celakanya mempertanyakan kekristenan dan mengolok-olok kekristenan. Nah, itu yang sangat disayangkan ya. Kalau kamu nggak tahu, nggak ngerti, ya diam. Mendingan kamu belajar atau ya datanglah kepada orang yang tepat, orang yang khusus untuk menanyakan terkait dengan teologi, ya, terkait dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kekristenan. Jadi kalau tidak tahu, jangan berkoar-koar, apalagi mocking, mengolok-olok kekristenan. Ya, jadi miliki suatu kerinduan dan miliki suatu kesiapan diri ya untuk belajar firman Tuhan. Jangan terus mau dipengaruhi atau lebih nyaman kepada pengajaran sesat, atau memberikan telinganya kepada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh manusia yang tidak memberikan pengaruh apapun bagi imannya maupun keselamatannya. Ya, itu tadi ya, Yesaya 61 ayat 1. Siapakah yang membebaskan kita? Adalah Kristus. Itu terkonfirmasi juga di dalam Lukas pasal 4 itu ya, ayat yang ke-11 itu. Yesus memperingatkan itu kembali. Jadi Yesaya 61 ayat 1, dan itu terkonfirmasi di dalam Lukas pasal 4 ya, kalau tidak salah ya, pasal 4 ya, ayat 11 ya. Sebelas ayat 17-18 ya. Lukas, sebentar ya, kok saya dapatnya di Matius sih. Lukas 11 ayat 17 ya. Lukas 4 atau Lukas 11 ya? Lukas 4 ayat 11. Saya lupa ayatnya di mana ya. Lukas 11 ayat 17 18 ya. 4 ya. 4 ayat 8 ya. Lupa ayatnya. Saya lupa ayatnya, teman-teman. Terkait dengan penggenapan dari Yesaya pasal 61 ayat 1, itu kemudian terkonfirmasi di dalam Lukas pasal berapa ya? 11 ayat 17-18. Lukas 8. Ya, pokoknya berkaitan dengan itu. Roh Tuhan telah ada padaku karena Ia telah mengurapi aku. Ya, itu berkaitan dengan itu ya. Saya tidak tahu Lukas pasal berapa ya. Pasal 4 ayat 17-18, pasal 11 ayat 17-18. Saya lupa ayatnya. Itu penggenapan nubuatan Nabi Yesaya bahwa Kristus itu adalah sang pembebas. Kristus itu adalah yang akan mengeluarkan umatnya dari perbudakan dosa. Ya, kita lihat lagi pertanyaan yang lain.
benar kita harus ikuti ajaran Yesus. Terus sola scriptura itu apa Pak Pendeta? Sola dalam bahasa Latin hanya. Ini ya. Ya, kalau kamu ya ini mirip semua mayoritas teman-teman Katolik Roma seringkali membawa pemahaman sola scriptura itu kepada penjelasan etimologis. Ya, hampir semua sering sekali ya. Sola itu kan hanya kalau begitu hanya Alkitab. Ya, lalu kenapa percaya bapak-bapak gereja? Kenapa percaya tradisi? Tradisi itu kan tidak diajarkan dari dalam Alkitab. Coba sebutkan Natal. Natal tanggal berapa? Ya. Kalau Protestan hanya percaya sola scriptura, kenapa merayakan Natal tanggal 25 Desember? Jadi itu yang terus ya. Mereka terus saja bawa ya polemik itu, pertanyaan-pertanyaan nyeleneh ya. Jadi maksudnya begini ya. Sola scriptura ya. Sola itu memang penjelasan etimologisnya kan, arti kata itu kan hanya ya. Jadi by the way ya, ada yang membuat video ini ya, ada yang rekam ya, itu kemudian dia distribusikan videonya, banyak yang mengomentari itu ya, saya lihat di TikTok itu ya. Jadi hanya ya, sola itu betul hanya ya, hanya Alkitab, atau kemudian only ya, bahasa Inggrisnya only ya, hanya Alkitab. Solus ya, sola hanya Alkitab, hanya sola scriptura. Tetapi apa yang dipahami oleh orang Protestan ya, apa yang dimaksudkan oleh tokoh reformator di dalam menjelaskan ini. Jadi kamu yang merekam, jangan kamu sepotong-sepotong, mesti kamu keseluruhan ya, jangan kamu mencomot saja penjelasan saya. Jadi sola scriptura berarti ya hanya kitab suci, tetapi kamu jangan menekankan atau titik di kitab suci saja, bahwa berkaitan dengan pengajaran, dengan nilai-nilai moral kekristenan, atau berkaitan dengan otoritas dogma pengajaran menyangkut keselamatan, itu harus berdasarkan kitab suci, berdasarkan firman Tuhan yang bersifat ya, ini penjelasannya, panjang penjelasannya, yang bersifat theopneustos, yang tidak bisa salah, atau infallible atau theopneustos. Kenapa disebut theopneustos? Karena tidak merupakan infallible, tidak bisa salah ya, tidak mungkin disebut infallible atau tidak mungkin disebut theopneustos kalau kemudian itu adalah fallible atau disebut salah ya. Jadi otoritas mutlak yang adalah tertinggi. Wah, saya harus ini dulu nih, majukan geser kuis ya, sudah ya. Kalau geser kuis, live-nya dilanjutkan ya. Ya beginilah TikTok ya, padahal saya ini sering live kok ya. Jadi begitu. Jadi otoritas tertinggi, mutlak dan absolut itu adalah dari dalam firman Tuhan, berkaitan dengan moral, nilai-nilai kekristenan, dan juga doktrinal yang kemudian mengajarkan tentang keselamatan itu harus sesuai dengan firman Tuhan ya.
Kenapa firman Tuhan itu tidak bisa salah? Kenapa firman Tuhan tidak bisa salah? Karena dinafaskan oleh Allah sendiri. Kenapa firman Tuhan itu bersifat theopneustos? Karena yang menyampaikan firman Tuhan itu adalah Sang Pencipta itu sendiri. Begitu loh. Lalu kemudian ketika orang Protestan mengatakan sola scriptura, ya, bukan berarti menolak bapak-bapak gereja, bukan berarti menolak tradisi. Even bapak-bapak gereja itu juga menjadi rujukan, menjadi juga pandangan-pandangan teologis mereka itu dijadikan referensi, dijadikan pengetahuan, karena mereka bapak-bapak gereja itu adalah orang yang sangat dekat kepada Alkitab. Bahkan mereka adalah, ya, ketika era daripada bapak-bapak apostolik, ya, di akhir abad kedua, abad pertama, abad kedua itu kemudian, ya, hidup di antara era bapak-bapak apostolik, ya, seperti siapa itu, Polikarpus, kemudian juga siapa lagi yang lain, Ignatius of Antioquia, ya, itu adalah bapak-bapak apostolik. Lalu kemudian itu dijembatani kemudian kepada era bapak-bapak gereja, ya, bapak-bapak gereja kemudian berakhir sekitar abad ke-6 lah kemudian, ya. Jadi even bapak-bapak gereja Agustinus sendiri di abad ke-4, bapak-bapak gereja Agustinus, John Chrysostom, siapa lagi, Irenaeus of Jerusalem, ya, Cyrilius of Jerusalem, mereka itu juga sola scriptura. Mereka itu mempercayai bahwa sumber pengajaran, sumber terkait dengan ketaatan atau berkaitan dengan kebenaran harus dari dalam kitab suci. Begitu. Jadi itu yang dipahami oleh orang-orang Protestan, orang-orang reformasi dalam menjelaskan sola scriptura. Itu kami, ya, sudah capek sebenarnya menjelaskannya. Capek loh menjelaskan ini. Cuman kalian ini tidak paham-paham, ya. Katolik Roma ini tidak paham-paham. Even Allegro itu juga nggak paham terkait dengan sola scriptura. Ya, itu berarti tadi kami tidak menolak bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu, ya, seluruh pandangan teologis mereka kan, ya, bersifat juga mengikat, dan itu real, dan itu kemudian tidak berarti itu adalah theopneustos, bukan berarti itu adalah firman Tuhan. Jadi bapak-bapak gereja bisa salah, otoritas-otoritas yang lain bisa salah, atau kemudian kepausan itu bisa salah, ya, magisterium itu bisa salah. Yang tidak bisa salah adalah firman Tuhan. Jadi orang Protestan juga tak percaya kalau kemudian Alkitab itu dijatuhkan dari langit. Nah, itu argumen katrom, ya. Ya, masa Alkitab dijatuhkan dari langit? Siapa yang mempercayai itu? Siapa yang mengajarkan itu? Kalau Alkitab itu pluk dari langit. Jadi orang-orang Protestan tidak mempercayai itu, bahwa berkaitan dengan status, ya, otoritas daripada firman Tuhan itu berasal dari Allah Tritunggal. Itu yang dipahami oleh orang-orang Protestan terkait dengan otoritas firman Tuhan itu berasal dari Allah itu sendiri, yang kemudian melalui para rasul mempercayai untuk menuliskan firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika para rasul menuliskan itu adalah firman Tuhan yang tidak bisa salah, yang tidak bisa dikoreksi, yang tidak bisa kemudian dipengaruhi oleh siapapun, apalagi pengaruh pengaruh eksternal, ya, pengaruh dari Gereja Katolik Roma. Seolah-olah Gereja Katolik Roma itu menaruh kebijaksanaan, menaruh pikiran, atau mempengaruhi
adanya firman Tuhan itu. Jadi tidak ada itu. Jadi firman Tuhan itu cukup, ya, cukup pada dirinya sendiri. Self sufficient, cukup pada dirinya sendiri. Jadi self sufficient. Kemudian juga berotoritas. Ya, ada scan itu ya, scan. Self sufficient. Ya, C-nya itu clarity, kejelasan. Jadi jelas. Firman Tuhan itu jelas. Kemudian A-nya itu authority, dan N-nya itu necessity. Necessity itu berarti kebutuhan yang sudah dicapai, keharusan yang dicapai. Ya, keharusan yang dicapai artinya firman Tuhan itu memiliki kebenaran dalam dirinya sendiri. Jadi tidak ada pengaruh dari luar, pengaruh eksternal. Tidak boleh. Jadi kalau kamu mengatakan, oh kalau tidak ada gereja Katolik Roma, maka Alkitab itu tidak ada. Kalau tidak ada gereja Katolik Roma, maka orang Protestan itu tidak mungkin membaca Alkitab. Nah, itu straw man, ya, itu straw man. Jadi itu sola scriptura itu, teman-teman. Belajar dulu baik-baik. Ya, apa yang tidak dimaksudkan oleh sola scriptura? Apa yang tidak dimaksudkan oleh sola scriptura? Yaitu bahwa kalian mengatakan bahwa seolah-olah kemudian menolak bapak-bapak gereja atau menolak tradisi. Nah, itu salah. Even kalau misalnya begini, untuk memperbaiki televisi atau memperbaiki kipas angin, ya tidak mungkin kan harus dari dalam kitab suci, kan tidak mungkin. Atau memperbaiki setrika yang rusak, ya tidak mungkin harus mengetahuinya atau tipsnya itu dari dalam Alkitab. Tidak. Pun Protestan, pun sola scriptura kan mempercayai otoritas di luar Alkitab, otoritas yang lain di luar Alkitab. Tetapi otoritas itu tidak bisa salah. Otoritas itu clear, ya. Otoritas itu mengikat. Otoritas itu memang faktual. Tetapi otoritas itu bisa dikoreksi, bisa diperbaiki, bisa salah. Alkitab tidak bisa salah. Firman Tuhan tidak bisa salah. Kenapa? Karena theopneustos, karena diilhamkan. Itu adalah nafas Allah sendiri. Di dalam 2 Timotius 3:16, 2 Petrus 1, 20, 21, maupun juga di dalam Kisah Rasul, ya, 17 ayat 11. Ketika jemaat di Berea itu, ya, jemaat Berea dalam di Tesalonika itu, ya, even rasul sekalipun, even malaikat sekalipun yang berkhotbah, yang menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah mereka harus mengecek, mereka harus klarifikasi, mereka harus menyaring yang betul. Jadi filterisasi, apakah itu adalah firman Tuhan, apakah yang dikhotbahkan itu, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu merupakan firman Tuhan. Kalau ternyata itu bukan firman Tuhan, harus ditolak. Nah, itu maksudnya sola scriptura. Jadi sola scriptura tidak merupakan penolakan terhadap otoritas-otoritas yang lain. Ya, bahwa otoritas yang lain itu adalah otoritas yang mengikat, otoritas yang faktual, otoritas yang clear, tetapi bisa salah, bisa dikoreksi, bisa diperbaiki. Itu maksudnya sola scriptura. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah kirim mawar juga, ya. Haleluya. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Jadi sekali lagi, Protestan itu, saya sendiri, teman-teman yang lain, tidak sedang mengajarkan pembodohan, ya. Jadi kalau kamu mengatakan, oh Adi Markus bacot saja, enggak. Kita ini hamba Tuhan, brother.
kita ini hamba Tuhan. Berarti hamba Tuhan, kita hari-harinya apa? Baca Alkitab. Hari-hari yang kita lakukan apa? Pelayanan, doa. Ya, kami ini juga sudah mengikuti pendidikan teologi ya pastinya ya. Jadi semua itu proses. Ya. Tidak gampang, tidak semudah bola-balik telah semudah bola-balik telapak tangan. Proses menuju ya kepada yang kita percaya rekan ya itu jadi mesti kita beritakan firman Tuhan. Proses itu adalah lurukan memperbaiki. Ketika kamu ya, interpretasi dengan tidak benar ya terhadap pandangan reformasi, pandangan Protestan, itu berarti kami memiliki hak secara teologis untuk meluruskan itu, meskipun juga harus memperlihatkan aspek defensif maupun aspek ofensif yang harus kami kedepankan itu. Aspek defensif berarti kami menjelaskan doktrinal itu sebenar-benarnya dengan rujukan, dengan data, dengan pembuktian-pembuktian, baik data primer maupun data sekunder dari dalam Alkitab maupun data-data eksternal dari luar. Dalam hal ini bapak-bapak gereja ataupun dari sejarawan itu sendiri. Jadi ofensif ya, secara ofensif itu berarti ketika kamu menyerang dogma orang lain secara salah, secara sembarangan, itu berarti secara konsekuensi logis ya, dalam hal fairness ya, keadilan, kamu juga harus siap diserang dalam hal argumen ya. Jangan dipahami secara fisik di sini, jangan dipahami secara physically, tetapi merupakan proses argumen ya. Bagaimana kemudian orang Protestan itu ya mengoreksi atau mengkritik setiap ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Katolik Roma. Ya, itu harus. Pun Muslim juga, ketika Muslim mengkritik kita, ketika Muslim itu salah paham dengan kekristenan, maka kekristenan kita memberikan hak jawab. Bagaimana kemudian pengajaran mereka, bagaimana kemudian penjelasan mereka yang benar-benar tidak dimaksudkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Jadi kita ini harus mampu ya meluruskan, memperlihatkan bahwa segala penjelasan mereka terkait Alkitab itu salah. Ya, jangan mau digigit. Ya, jangan mau menggigit kalau tidak mau digigit ya. Ya, jangan mau menggigit kalau tidak mau digigit. Jadi harus begitu, prinsipnya kan begitu. Jadi jangan, kenapa bahas Katolik? Kenapa bahas dogma Katolik? Nah, itu nggak boleh itu. Kamu cek dulu, ya, ngaca dulu, lihat dulu. Ini orang omong persis ayam tanpa kepala. Wow, ayam tanpa kepala. Emang ada ayam tanpa kepala? Nah, kamu ini kok membuat puisi, membuat istilah aja kamu tidak beres. Ya, jadi kalau oknum atau sejenis hewan kalau tidak ada kepala, itu berarti dia mati. Itu kok bicara mayat itu bicara orang yang sudah mati. Even hewan, even manusia sekalipun. Ya, artinya ketika saya menjelaskan hal seperti ini, itu saya memperlihatkan bukti-bukti literatur dari dalam Alkitab. Ya, itu berarti saya menjelaskan berdasarkan pemahaman, berdasarkan pembelajaran, berdasarkan penggalian, berdasarkan sumber-sumber yang kredibel, yang dipercayai terkait itu.
Ya, Yosinian. Jadi kamu jangan muncul dengan sembarangan saja kamu ngomong. Kata-katamu tidak mencerminkan kamu itu memiliki ajaran yang benar. Tidak memperlihatkan bahwa ketika kamu mengatakan itu berarti Katolik benar. Enggak. Ya, enggak. Ya. Jadi ini saya sedang menyampaikan berbagai pandangan-pandangan yang salah. Ya, even sola scriptura aja. Apakah kamu sudah paham penjelasan saya tadi? Ya. Ya. Jadi sola scriptura dan solo scriptura. Ya, ini nih. Ya, solo scriptura itu berarti hanya cenderung terhadap ayatiah. Jadi ayatiah itu maksudnya gini. Kalau kemudian ada sesuatu hal, ada peristiwa-peristiwa apapun, atau kejadian-kejadian dimanapun, itu hanya ada ayatnya enggak ya? Ada ayatnya enggak ya? Jadi itu namanya solo scriptura. Ya, orang-orang Protestan tidak mempercayai solo scriptura, tetapi sola scriptura. Sola scriptura berarti ada pembacaan yang total, ada kesimpulan yang total dari dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi solo scriptura dia hanya merujuk kepada ayatiah atau berdasarkan ayat-ayat. Jadi kalau tidak ada ayat, maka itu dianggap salah. Nah, itu bertentangan juga. Ingat, Tritunggal itu nggak ada ayatnya, atau kemudian inkarnasi itu nggak ada ayatnya. Tetapi itu ada konsepnya, itu ada penjelasannya dari dalam kitab suci. Ya, jadi orang-orang Protestan tidak mempercayai solo scriptura, tetapi merupakan totalitas, total scriptura, artinya secara keseluruhan memahami kitab yang mutlak berotoritas itu 39 PL 27 PB. Itu yang dipercaya oleh orang Protestan terkait dengan pemahaman sola scriptura. Pemahaman tentang imanmu saja cacat, apalagi menjelaskan imanku mencacat. Cacatnya mana? Cacatnya mana? Sola fide, dukungannya Alkitabnya jelas. Sola scriptura, firman Tuhan. Jadi yang cacat itu dogma kamu. Mariologi itu cacat. Ya, Mariologi itu cacat secara biblikal. Mariologi, kepausan, apalagi purgatori, cacat. Ya, siapa nama kamu? Ancilla Domine, Ancilla Domine. Ya, jadi cacat semua. Jadi kalau kamu mengatakan Protestan itu tidak memiliki pemahaman yang benar, ya, kemudian juga seolah-olah Katolik itu benar. Oh tidak, justru sebaliknya. Dogma kamu itu kan sudah belajar ya kamu ya. Siapa nama kamu? Ancilla. Ancilla. Jadi dogma Mariologi itu sama sekali para rasul tidak ajarkan itu. Ya, Tuhan Yesus juga tidak mengajarkan itu. Bapak-bapak gereja juga tidak mengajarkan itu. Itu kan muncul belakangan. Itulah sebabnya ajaran kamu itu belum final. Ya, jangan kamu mengatakan, oh kami sudah final, kami sudah final. Salah. Ya, justru ketika ada paus baru, ada pemimpin baru, ya, di Vatikan, itu kemudian nanti akan mengeluarkan atau memformulasikan dogma baru. Jadi setiap paus itu dari masa ke masa itu memiliki deklarasi dogma-dogma yang baru. Ya, begitu. Jadi Katolik Roma itu belum final. Belum final. Belum final.
belum final, karena seterusnya selalu menunjuk ajaran dogma baru, ya, oleh ke ke 1500 abad ke-19. Wah, itu terlalu jauh itu dogma itu. Jauh itu dogma Mariologi itu. Jauh itu. Itu rasul-rasul tidak mengenal dogma itu. Ya, Ancila coba harus memiliki discernment ya, kepekaan, ketajaman sedikit. Memahami Alkitab ini jangan seperti anak burung yang disuap-suap saja oleh Romo kamu. Ya, dilakukan dengan metode cuci otak kan. Yang penting Romo berbicara, yang penting Paus bicara, yang penting Uskup berbicara. Ya, maka kalian ini nggak penting-penting kan untuk baca firman Tuhan, karena kalian pikir sudah para klerus kami sudah belajar puluhan tahun. Ale bro belajar 20 tahun, 14 tahun. Ternyata begitu dicek kan pengajaran kamu itu, ya justru berkontradiksi semuanya. Jadi begitu. Jadi even kamu mengatakan bahwa dogma Protestan tidak jelas, ya, atau kamu mengatakan ketika kamu pemahaman tentang imanmu saja cacat, apalagi menjelaskan. Jadi sama sekali itu adalah kamu itu et hominem, ya, kamu itu berkomentar sembarangan. Itu karena memang metode cuci otak yang sudah berabad-abad dalam pikiran kamu, dalam keyakinan kamu, itu sudah begitu banyak sekali di isi kepala kamu. Jadi begitu orang Protestan mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan Injil kepada kamu, kamu itu kagetan, kamu itu terkejut. Wah, ini nggak benar, wah ini salah, ini berbeda dengan yang saya yakini, yang saya pahami selama ini. Wah, ini sesat, ini sesat. Ini anatema. Ya, pun anatema kalau kamu mau belajar di Konsili Vatikan II itu, ya, belajar Konsili Vatikan II loh. Sebutan anatema itu siapa? Bagi orang Katolik itu sendiri yang sudah dibaptis secara Katolik, lalu kemudian dia itu meninggalkan imannya, keluar dari Katolik, ya, dan dia disebut pembangkang. Itu yang disebut anatema. Jadi Protestan ini kan pembaptisannya kan berbeda dengan Katolik Roma. Toh kami juga melakukan pembaptisan menurut formula Tritunggal, dan itu dilakukan dalam gereja Protestan, ya, menurut KGK, ya, KGK 2089, KGK 818 dan KHK 715, maupun juga Unitatis Redi Congregatio dari Vatikan. Kalau kamu mengatakan Protestan itu bidat, Protestan itu heresi, itu berarti kamu itu pembangkang. Kamu itu pembangkang. Allegro itu pembangkang. Ya, Allegro itu pembangkang. Kalau kemudian dia mengatakan, Protestan bidat, heresi, anatema. Stop. Baca Vatikan II. Vatikan II mengatakan tidak boleh lagi menyebutkan Protestan itu heresi. Stop. Ya, belajar, baca literatur kalian, belajar kalian. Jadi saya tidak bermaksud untuk merendahkan, ya, atau memfitnah. Jadi saya sedang meluruskan. Jadi kalau kamu mengatakan Protestan itu anatema, Protestan itu bidat, nah itu kamu kurang belajar. Itu kamu tidurnya terlalu miring, kamu nggak belajar. Jadi baca Konsili Vatikan II itu dibaca, ya, KGK 2089, ya, saya kasih rujukan ya buat kamu, ya, buat kalian katro, ya. Kemudian juga KHK 715, kemudian juga KGK 818, kemudian juga Unitatis Redi Congregatio nomor 3 dari keputusan Konsili Vatikan II mengatakan tidak boleh lagi menyebut orang-orang Protestan itu heresi. Tidak boleh lagi.
sebagaimana yang pernah terjadi dalam Trente ya 1545 itu. Dan kalau kemudian kamu masih menyebutkan Vatikan II, kamu masih menyebutkan itu berarti kamu itu pembangkang ya. Kamu itu berdasarkan pemikiranmu sendiri, berdasarkan niat kebencianmu, kedengkianmu kepada Protestan, kepada reformasi ya. Jadi saya tidak sedang merendahkan kalian. Mari ya, kita menghormati Katolik Roma, kita menghargai Katolik Roma, dan kita menghargai setiap pandangan teologis kalian ya. Silakan saja dipercaya itu. Tetapi kemudian setelah adanya Vatikan II, konsili-konsili kalian, kalau yang tadinya kami ini adalah orang terkutuk yang sudah dianatema, lalu kemudian kan kalian itu ya memperlihatkan suatu kebaikan, kebajikan, kedewasaan berpikir, kemudian lalu adanya Vatikan II itu. Vatikan II itu berarti status anatema, status heresi kepada Protestan itu ya boleh dibilang sudah dicabut di Vatikan II. Sudah dicabut di Vatikan II. Jadi kalau kamu masih terus bilang anatema, heresi pada Protestan, itu berarti kamu itu pembangkang. Kamu itu adalah orang yang memiliki semangat kebencian kepada Protestan, kepada gereja reformasi. Siapa yang bilang? John Bora kayak kesurupan. Nah, yang kesurupan itu adalah Paus Yohanes 12. Dia itu bersinah ya, dia melakukan perbuatan tercela, dia melakukan tindakan brutal dan meniduri istri orang yang dilakukan Paus Yohanes 12 ya. Siapa nama kamu? John Bora ya. Itu yang kesurupan itu, karena dia sedang di dalam kuasa nafsu setan ya, nafsu jahat yang sedang menggerogoti dia, mengendalikan dia, sehingga begitu orang yang sedang bersiarah ke Vatikan, lalu kemudian oleh Paus Yohanes 12 itu ya menariknya, lalu kemudian melakukan tindakan yang tidak terpuji, dan kemudian paus yang bersangkutan mengalami kematian, dibunuh oleh suami daripada orang yang dia sinah itu, yang dia tidur itu ya. Nanti kamu cek datanya, Paus Yohanes 12 itu adalah paus yang sangat-sangat brutal sekali ya. Dia melakukan tindakan yang sangat tercela, yang katanya paus itu adalah infallible, paus itu adalah Bapa suci. Apanya suci? Apanya suci? Ya, itu orang kesurupan itu begitu. John Bora ya, kamu belajar. Jadi ketika saya lagi ngomong, kamu cermati saja, nggak usah kamu harus bilang firman Tuhan itu. Jangan kamu bilang kesurupan. Itu berarti kamu itu di dalam pengaruh satanik ya, pengaruh satanik yang sedang kendalikan kamu, sehingga kata-kata kamu, pikiran kamu pun adalah penuh dengan kejahatan dan dosa. Kamu sendiri yang bidat dosa itu ya. Yang bidat itu tadi sudah saya sampaikan ya. Vatikan II mengatakan bahwa tidak boleh lagi menyebutkan Protestan itu anatema, heresi, bidat dan lain-lain. Jadi kalau kamu masih mengucapkan itu ya, kemudian memperkatakan itu kepada Protestan, itu berarti kamu itu pembangkang. Mirip Allegro itu pembangkang ya. Dan kamu itu
memperlihatkan kebencian, ya, kedengkian kepada gereja Protestan. Iman didasarkan pada fitnah. Siapa yang fitnah? Gak ada fitnah. Ya, kalau orang Protestan berbicara dogma Mariologi, itu bukan fitnah. Karena dogma itu dogma yang kalian ambil dari sumber bidat, sumber apa namanya itu, bukan merupakan sumber otoritatif, bukan sumber kanonik Alkitab, bukan. Tapi itu diambil dari sumber bidat, dari Proto Evangelium of James, dari abad kedua, abad ketiga itu. Dan itu bukan firman Tuhan. Dan oleh hambanya Paus Pius ke-9 itu mengutip itu dan dijadikan sumber dogma. Itu maksudnya. Jadi jangan stromen ya. Kalau orang Protestan mengatakan bahwa dogma-dogma itu memang ya dengan sumber yang salah, ya harus katakan salah. Gitu loh. Di dalam Matius pasal 7 ya, ayat 36 itu. Kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Di luar itu pasti dari si jahat, dari setan. Jadi orang Protestan itu tidak fitnah. Orang Protestan itu adalah orang yang berbicara dengan data. Orang Protestan itu orang yang benar-benar memiliki hati yang murni, ya, hati yang betul-betul adalah kejujuran, ya, memperkatakan kalau itu adalah salah, katakan salah, kalau itu benar, harus katakan benar. Jadi itu Protestan, integritasnya itu sangat-sangat teruji dan juga memiliki ya kemurnian dan juga dengan kesungguhan hati ya mengasihi dalam arti kalau itu adalah salah, ya atas dasar kasih ya harus ditegur. Ya, engkau ku kasihi, maka ku hajar dan ku tegur. Ya, ku kasihi, engkau ku kasihi, maka ku hajar dan ku tegur. Jadi kami pun menyampaikan ini, meluruskan ini, ya mempertanyakan atau ya mempersoalkan setiap pengajaran dogma-dogma itu ternyata memang bertentangan. Ternyata memang itu tidak merupakan kesimpulan yang representatif ya dari dalam Alkitab. Begitu. Jadi kami sedang tidak fitnah ya. Yang fitnah adalah mengatakan sola scriptura itu adalah heresi. Itu yang fitnah. Jadi tuduhan heresi kan kami bisa jelaskan. Tuduhan heresi ataupun pernah satu komal mengatakan sola fide ajaran iblis. Bayangkan, sola fide ajaran iblis. Nah itu yang kami ajarkan, itu yang kami luruskan, itu yang kami memperlihatkan sumber primer Alkitab itu kami sampaikan ayat-ayatnya. Begitu. Jadi ketika kami mengatakan hal yang benar ya jangan dituduh fitnah ya. Tidak bisa membenarkan sesuatu, akhirnya cari kesalahan agama lain. Tidak. Orang Protestan orang yang menjelaskan posisinya, menjelaskan terhadap sumber dogma yang dipercayainya, ya, establish atau formulasi dogma yang dipercayai, pilar-pilar reformasi, pengajaran dogma, soteriologi, kristologi, kemudian juga eklesiologi, pneumatologi, bibliologi, itu semua bisa dijelaskan berdasarkan hermeneutik yang benar, ya, hermeneutik yang memang biblikal, semua bisa dijelaskan, ya. Jadi kalau orang Protestan kemudian dia itu stromen, ya, menjelaskan atau menyerang dengan sembarangan dogma orang lain, pengajaran orang lain yang dia tidak pahami, yang dia tidak betul-betul belajar dulu apa yang menjadi sumber dogma ini, apa yang melatar belakangi, dan bagaimana dogma itu memang dukungan enggak dari dalam Alkitab, ada enggak penjelasannya dari dalam Alkitab.
Jadi kalau dogma itu tidak ada penjelasannya dari dalam Alkitab, maka kami jangan disalahkan, ya.